Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khaironisa dengan NIM 2206010068 kelas 3A dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan yang diampu oleh Ibu Ima Sukaisi, SEMM. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa materi yang saya sudah pelajari di semester ini. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat jenis-jenis yaitu 1. Jenis bank dilihat dari fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Yang kedua, jenis bank dilihat dari kepemilikan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bank milik pemerintah, 2. Bank milik swasta nasional, 3. Bank milik koperasi, 4. Bank milik asing, 5. Bank milik campuran. Yang ketiga, jenis bank dilihat dari segi statusnya. 1. Bank devisa, 2. Bank non-devisa. Yang keempat, jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional. Yang kedua, bank syariah. Kesimpulan dari materi ruang lingkup lembaga keuangan yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam sistem ekonomi, semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, keberadaan perbankan ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit maupun bentuk lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia di perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. 1. Kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. 2. Kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Yang ketiga, kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Yang keempat, kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Kedua adalah jenis-jenis perkembangan dan jenis bank, yaitu pertama, jenis bank menurut kegiatan usaha. 1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank perkreditan, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, kesimpulan. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni
mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang. Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan serta rencana kebijakan moneter dan menetapkan sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Selanjutnya, materi tentang kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kesimpulan, kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat, penggunaan jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pembina. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Jenis sumber-sumber dana bank yaitu 1. Jenis sumber dana bank konvensional. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu pihak ke-1. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya yaitu dana pihak kedua. Dana yang berasal dari masyarakat yaitu dana pihak ketiga. Jenis sumber dana bank syariah. 1. Modal, 2. Rekening giro, 3. Rekening tabungan, 4. Investasi, 5. Rekening investasi khusus, 6. Obligasi syariah. Fungsi sebuah bank adalah sebagai finansial intermediary atau perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Kesimpulannya adalah sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan. Materi selanjutnya itu perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun dirancang untuk memberikan jaminan keuangan pada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Pengertian perusahaan dana pensiun syariah adalah program atau layanan yang memberikan manfaat finansial berdasarkan prinsip syariah, Islam dan hukum negara kepada peserta yang memasuki masa pensiun. Jenis-jenis dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dibentuk oleh pemberi kerja untuk karyawannya. 2. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dikelola oleh lembaga keuangan dan didasarkan pada iuran dari pemberi kerja. 3. Dana pensiun lembaga keuntungan, yaitu dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk program pensiun bagi perorangan. Fungsi perusahaan dana pensiun. 1. Bagi perusahaan meningkatkan citra perusahaan dan mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua.
2. Bagi karyawan memberikan penghargaan dan rasa aman meningkatkan motivasi kerja. 3. Bagi penyelenggaraan program pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Risiko perusahaan dana pensiun. 1. Risiko defisit. Selisih antara aset dan kewajiban likuiditas. 2. Risiko mencairkan dana pensiun terlalu dini terjadi jika defisit disebabkan oleh kenaikan gaji. Program dana pensiun. 1. Program pensiun manfaat pasti. Besaran manfaat ditentukan dalam peraturan dan dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. 2. Program iuran pasti. Besaran manfaat ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan dan dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Manfaat dana pensiun. 1. Hidup lebih baik di masa tua. 2. Mewujudkan impian yang tidak terpenuhi. 3. Mengurangi beban keluarga. 4. Mendorong pensiun dini. Asas perusahaan dana pensiun. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem penandaan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Persyaratan dan tata cara pembentukan dana pensiun. 1. Pembentukan didasarkan pada pernyataan tertulis pendiri. 2. Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum. 3. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan dana pensiun. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perusahaan dana pensiun merupakan peran penting dalam membantu masyarakat merencanakan keuangan di masa pensiun. Pentingnya dana pensiun terletak pada kemampuannya untuk memberikan jaminan finansial dan kesejahteraan pada individu setelah memasuki masa tua atau pensiun. Dengan adanya peraturan dan pengawasan yang baik, perusahaan dana pensiun dapat menjelaskan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu jasa-jasa bank lainnya. Pengertian jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Berikut jasa-jasa bank lainnya. 1. Kiriman uang atau transfer. 2. Clearing atau clearing. 3. Inkaso atau collection. 4. Bank card. 5. Bank garansi dan referensi bank. Memberikan jasa di pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain seperti 1. Menjamin emisi. 2. Penjamin. 3. Wali amanat. 4. Perantara perdagangan efek pialang. 5. Pedagang efek. 6. Perusahaan pengelola dana. Keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah split visit. Namun di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan keuntungan perbankan, dikenal dengan istilah spread visit and fee visit. Materi selanjutnya itu kartu plastik. Kartu plastik adalah kartu yang terbuat dari polivinil klorida dan diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank. Berguna untuk mempermudah penarikan uang, pembayaran transaksi, dan menjamin keabsahan cek. Fungsi kartu plastik: 1. Sumber kredit. 2. Penarikan uang tunai. 3. Penjaminan cek. Sejarah kartu plastik, mulai dari sistem barter hingga uang kertas. Penemuan kartu kredit dimulai pada tahun 1949. Kartu kredit menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Amerika hingga Asia. Jenis-jenis kartu plastik. 1. Kartu debit dan kartu ATM, yaitu kartu debit dan kartu ATM memiliki fungsi serupa, digunakan untuk transaksi elektronis atau rekening yang dibuka. Yang kedua, kartu kredit, yaitu alat pembayaran untuk transaksi ekonomi dengan opsi pembayaran penuh atau angsuran. Risiko melibatkan biaya keterlambatan dan bunga tinggi. Yang ketiga, kartu prabayar, yaitu harus diisi atau top up sebelum digunakan, dikenal sebagai uang elektronik atau monai. Yang keempat, Cargo Card, yaitu
kartu kredit tanpa batasan kredit. Pembayaran harus dilakukan penuh setiap bulan. Yang kelima, cash card digunakan khusus untuk penarikan tunai melalui bank atau mesin ATM. Pihak-pihak terlibat: 1. Pemegang kartu. Penggunaan kartu. 2. Penerbit. Penerbitan kartu dan membuat rekening untuk pemegang kartu. 3. Pengelolaan, yaitu bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 4. Pedagang, yaitu menerima pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit. Yang kelima, perusahaan, yaitu menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik. Yang keenam, prinsipal, yaitu pemilik merek dalam sistem kartu kredit. Cara memilih kartu plastik: 1. Perhatikan akses biaya, layanan, dan keamanan. 2. Pastikan kartu plastik memiliki fasilitas akses yang luas dan pelayanan 24 jam. Syarat kartu kredit dan debit yaitu: 1. Karakter, capacity, capital, collateral, dan conditioning of economy menjadi pertimbangan bank. Yang kedua, kartu debit memerlukan pembukaan rekening tabungan. Keuntungan kartu plastik yaitu: 1. Tidak perlu membawa uang tunai. 2. Terhindar dari kembalian berupa barang. 3. Mendapatkan diskon dan reward. 4. Akses internasional. Kerugian kartu plastik: 1. Potensi penipuan dan risiko kehilangan. Kerugian kartu plastik yaitu potensi penipuan dan risiko kehilangan. Waspada terhadap penipuan yaitu: 1. Penipuan melalui telepon, internet, investasi, dan pemalsuan nomor call center bank. 2. Pemegang kartu perlu menjaga keamanan dan menghindari pemberian informasi pribadi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dengan kemajuan teknologi, kartu plastik telah menjadi alat pembayaran utama dalam masyarakat modern. Meskipun memberikan kemudahan penggunaan, dan penerbit kartu perlu waspada terhadap potensi penipuan dan risiko keamanan. Pengembangan layanan dan keamanan tambahan merupakan hal penting bagi bank penerbit kartu plastik. Selanjutnya, yang terakhir, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dengan tujuan membentuk modal dan memberikan pinjaman modal kepada anggotanya. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan demokratis oleh anggota yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka. Jenis-jenis koperasi simpan pinjam yaitu: 1. Koperasi serba usaha, yaitu melibatkan berbagai aspek kegiatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, koperasi unit desa, yaitu fokus pada perekonomian masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemajuan desa. 3. Koperasi pasar, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di sektor pasar atau perdagangan. Fungsi koperasi simpan pinjam yaitu: 1. Membangun dan mengembangkan koperasi serta kemampuan ekonomi anggota. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ekonomi nasional. Sistem pengelolaan koperasi simpan pinjam dijalankan dengan landasan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan untuk menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan non-bank yang mendukung sektor usaha mikro. Peran koperasi simpan pinjam yaitu: 1. Memberikan modal usaha tanpa syarat yang berbelit. 2. Mencegah praktik rentenir. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan melalui pelatihan. Faktor penghambat koperasi simpan pinjam yaitu: 1. Faktor dari dalam, yaitu kapasitas sumber daya manusia belum maksimal. Yang kedua, faktor dari luar, yaitu persaingan dengan perbankan dalam mendapatkan nasabah. Kelebihan koperasi simpan pinjam yaitu: 1. Berhak mendapatkan sisa hasil usaha. 2. Pembelian barang di koperasi menguntungkan. 3. Memudahkan peminjaman uang. Yang keempat, anggota mendapatkan pelatihan usaha. Kelemahan koperasi simpan pinjam yaitu: 1.
Kesadaran berkoperasi masih lemah. 2. Daya saing koperasi lemah. 3. Modal terbatas dan sulit didapatkan. 4. Kekurangan tenaga profesional. 5. Konflik kepentingan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Meskipun memiliki kelebihan, koperasi juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.